perbantahan, wal jidal dan perdebatan, wal jadali dan perdebatan, tibul kalam. Apa tibul kalam itu fa'ilnya yafutu. Aqallu ma yafutuhu, apa-apa paling sedikitnya dari apa-apa yang yafutu, yang luput dari man, fil khusuma dalam persengketaan, wal mira dan perbantahan, wal jadal dan perdebatan, tibul kalam. Apa tibul kalam? Bagusnya perkataan. Wa ma warada fi min thawab, dan apa-apa yang luput darinya berupa sawab. Apa-apa yang luput darinya berupa pahala. Itu luput dari dia. Orang yang bersengketa luput dari dia perkataan yang baik. Dan pahala yang apa? Pahala yang bisa dia peroleh dari perkataan yang baik. Karena orang berkata baik itu ada pahalanya. Nah, orang yang bersengketa luput dari pahala itu. Dia nggak dapat pahala berkata-kata baik. Il aqallu darajati tibil kalam, sebab paling sedikitnya derajat bagusnya perkataan itu izharul muwafaqati, menampakkan kesetujuan, kesesuaian dengan lawan bicaranya. Wala khusunata bil kalami, dan tidak ada kekasaran dalam perkataan. A'zamu, yang lebih agung, lebih besar, minat ta'ni, itu daripada mencacat, walitirodi, dan daripada menyanggah. Daripada mencacat dan menyanggah. Ya. Alladhi hasiluhu imma tajhilun wa imma taklibun. Yang mana hasilnya adalah tajhil dan taklib. Pembodohan dan pendustaan. Ya. Pembodohan dan pendustaan. Fa'ina man jadala ghairah. Sebab orang yang mendebat siapa man akan orang lain selainnya man. Au marahu, atau membantah. Melakukan perbantahan, miro, kepada orang lain. Au khosomau, atau bersengketa dengan ghairah, dengan orang lain selain man. Faqad jahalahu, maka sungguh man tadi telah membodoh-bodohkan orang tersebut. Au kadzabahu, atau mendustakan orang tersebut. Fayafutu bihi tibul kalam, maka luputlah bihi karenanya, karena tajhil dan takdir tadi, apa tibul kalam, apa bagusnya perkataan. Ya. Ini tadi mari kita sorot ya, siapa orang yang membatasi pada wajib saja dalam khusumahnya, dia akan saling menaikkan selamat dari dosa. Wala tuzamu khusumah, dan tidak dicela persengketaannya. Hanya saja ila ingkana mustaghniyan al khusumah bima khusumah fi, hanya saja kalau dia itu merasa cukup dari persengketaan dalam apa yang disengketakan. Ya, liana ma'umayakfi, sebab bersama dia ada yang mencukupi dia. Fayakunu tarikan aula, maka orang itu kalau sudah merasa cukup dari bersengketa, kok dia masih tetap bersengketa, berarti dia meninggalkan yang utama. Wala yakunu isman, tapi tidak menjadi dosa. Meninggalkan yang utama tapi tidak dosa. Selama dia masih bisa membatasi pada yang wajib saja, yaitu sekedar mempertahankan haknya. Tidak lebih dari itu. Tapi tadi sudah dikatakan aqallu ma yafutu. Memang paling sedikitnya paling sedikitnya yang luput dari orang yang bersengketa dan berbantahan dan juga berdebat. Paling sedikitnya yang luput dari dia adalah pahala tibul kalam tadi. Pahala bagusnya perkataan, dan apa yang waroda, apa yang datang tentang dari Quran ataupun hadis berupa pahala orang yang memperbagus perkataan. Dia tidak dapat pahala itu. Memang tidak dosa, tapi dia luput dari pahala. Luput dari pahala bagusnya perkataan. Sebab apa? Paling sedikitnya derajat bagusnya perkataan itu adalah menampakkan persesuaian dengan lawan bicaranya. Tidak menyanggah. Tidak, itu paling sedikitnya. Sedangkan tidak ada kasaran perkataan melebihi daripada dia mencacat atau menyanggah lawan bicaranya. Yang hasil dari penyanggahan dan pencacatan tadi bisa tajhil, bisa berupa pembodohan, menganggap lawan bicara, menisbatkan kebodohan pada lawan bicaranya, atau takdzib, atau
pendustaan yakni menisbatkan kedustaan pada lawan bicara. Sebab orang yang jadal berdebat, maro, miro, melakukan perbantahan atau khosoma, melakukan persengketaan, berarti dia sudah mentajhil, sudah membodoh-bodohkan lawan bicaranya, mendustakan lawan bicaranya. Dan itu yafutu tibul kalam, yafutu luput dengannya apa bagusnya perkataan. Luputlah dari dia pahala bagusnya perkataan. Allah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yumakkinukum minal jannah, yang menempatkan kalian daripada surga itu tibul kalam, akan menempatkan atau mengokohkan tempat kalian dari surga apa tibul kalam, bagusnya perkataan, ya, wa it'amut ta'am, dan memberi makanan. Ya, dalam riwayat yang lain ada sahabat yang bertanya, akhbirni bisyai'in yujibul jannah, kabarkanlah saya ya Rasul tentang sesuatu yang bisa memasukkan saya ke surga. Qala alaika bihusnil kalam wa bazli ta'am, hendaknya kamu melazimi bagusnya perkataan dan memberi makan. Nah, pahala yang dijanjikan di hadis ini luput dari dia. Karena orang yang bersengketa, berdebat, berbantah, itu luput dari tibul kalam, luput dari bagusnya perkataan, sehingga dia tidak mendapat pahala ini. Juga firman Allah, qala Allah Ta'ala, wa qulu linnasi husna, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah oleh kalian kepada manusia akan kebaikan. Ya. Imam Atha menafsirkan linnas, nas di sini semua manusia, baik kafir ataupun mukmin. Ucapkan kepada manusia itu kebagusan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, man salama alaika min khalqillah, siapa yang memberi salam kepadamu, siapa man tadi alaika kepadamu min khalqillah, dari makhluknya Allah, fardut alaih, maka jawablah olehmu atas man tadi, wa in kana majusian, meskipun majusi. Tentu ini khilaf tentang menjawab salamnya orang yang kafir. Dan Allah Ta'ala yaqul, sebab Allah Ta'ala berfirman, wa idza uyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha urudduha. Apabila huyitum, kalian diberi penghormatan, salam penghormatan, bi tahiyatin, dengan satu salam penghormatan, fahayyu, maka berikanlah salam penghormatan biasana, dengan yang lebih bagus, minha, dari tahiyah, dari salam yang diucapkan tadi, aurudduha, atau jawablah tahiyah tadi dengan yang sama, atau kembalikan tahiyah tadi maksudnya dengan yang sepadan. Kemudian Qala Anas berkata, siapa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau qala li Fir'aun fa'iran la radatu alaih." Qala Ibnu Abbas berkata, seandainya Fir'aun tuh mengatakan kepada saya kebaikan, saya akan jawab, saya akan balas kebaikannya. Qala Fir'aun li Fir'aun fa'iran la radatu alaih. Kalau Fir'aun mengatakan pada saya kebaikan, lalu saya akan menjawab kepada Fir'aun dengan kebaikan juga. Qala Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar-kamar, yura zahiruha min batinnya, bisa dilihat zahirnya dari batinnya, batin wa min dhariya, dan batinnya dari zahirnya. Karena saking jernihnya, dan saking bersihnya, indahnya kamar itu tadi. Allah Ta'ala, Allah persiapkan ghuraf, kamar-kamar tadi, liman at'amat ta'am wa alanal kalam, bagi orang yang memberi makan dan menghaluskan, melembutkan perkataan.
Riwayat Tirmidzi. Waruya anna Isa, diriwayatkan bahwasanya Isa alaihi salam marra bihi khinzirun, lewat kepada Isa itu seekor babi. Faqala murra bisalam. Ya. Maka Nabi Isa berkata, murra bisalam, lewatlah ke wahai babi dengan salam, dengan selamat. Faqila, maka dikatakan oleh murid-muridnya kepada Nabi Isa, ya Ruhullah, wahai Ruhullah, ataqulu hadzal li khinzirin? Apa kau mengatakan seperti itu kepada seekor babi? Faqala, maka berkata Nabi Isa alaihissalam, akrahu an u'awwida lisani syarrah. Saya tidak suka an u'awwida, untuk membiasakan lisan saya keburukan. Saya tidak suka untuk membiasakan kepada lisan saya akan keburukan. Qala Nabi Yuna alaihi salatu wasalam, al-kalimatu thayyibatu shadaqah. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kalimat yang baik itu sedekah. Kalimat yang baik itu ada pahala sedekah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW juga bersabda apa? Ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Jagalah, hindarkanlah kalian daripada api neraka. Ini diri kalian dari neraka. Walau bisyikki tamratin, meskipun dengan sepotong kurma. Fa ilam yakun, jika tidak ada apa sepotong kurma, tapi kalimatin thayyibatin, maka dengan kalimat yang baik. Maka dengan kalimat yang baik. Kalau Umar berkata, siapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, albiru syai'un hayyinun. Kebaktian itu sesuatu yang ringan. Wajhun talikun wa kalamun layyinun. Wajah yang berseri dan perkataan yang lembut. Kebaikan itu sesuatu yang gampang. Itu cukup dengan wajah yang berseri dan perkataan yang lembut. Kalau ba'dul hukama, sebagian hukama berkata, sebagian ahli hikmah atau orang bijak berkata, al-kalamu layyinu yausilu tawainal mustaqinnata fil jawarih. Kalam yang layyin, perkataan yang lemah lembut, yausilu tawaina, bisa mencuci at-tawaina, kebencian al-mustaqinnata yang tersimpan fil jawarih, dalam anggota badan. Begitu yang ada di naskah-naskah itu disebutkan fil jawarih. Di situ apa? Fil jawarih juga fil jawanih. Jawarih. Yang betul sebetulnya fil jawanih. Yang tersimpan dalam jawanih, di dalam tubuh, di dalam hati. Kebencian itu tempatnya di dalam jawanih. Itu yang lebih tepat. Qala ba'dul hukama, berkata sebagian hukama, kullu kalamin, sebagian ahli hikmah, orang bijak, kullu kalamin la yaskhatu rabbaka illa annaka turdi bihi jalisak. Setiap kalam, setiap pembicaraan yang la yusqitu rabbaka, yang tidak membuat murka apa kalam tadi kepada rabbaka, kepada Tuhanmu, illa annaka, hanya saja engkau turdi, engkau membuat ridho bihi, dengan kalam perkataan tadi, jalisaka, kepada teman dudukmu, fala takun bihi alaihi bakhilan, maka janganlah kau menjadi bihi, dengannya, dengan kalam tadi, alaihi, atas teman dudukmu itu bakhil, pelit. Fala allahu, maka semoga barangkali yu'awwiduka minhu tawabal muslimin, barangkali kalam itu, kalimat itu tadi yu'awwiduka minhu, menggantikan engkau darinya, ya, dari kalam tadi. Fala'alau, maka semoga Tuhanmu yu'awwiduka, menggantikan siapa robbaka, Tuhanmu tadi, kepada dirimu, minhu, dari kalam tadi, tawabal muhsinin, pahalanya orang yang berbuat baik. Di setiap kalam, yang penting tidak membuat Allah murka, dan kalam itu justru membuat senang teman dudukmu. Jangan kau bakhil untuk mengucapkan kalimat seperti itu, dengan syarat tidak membuat murka Allah. Artinya apa? Tidak boleh hanya sekedar membuat senang temannya, tapi mengucapkan kalimat yang membuat Allah murka.
Tapi kalau ada kalam yang tidak membuat Allah murka dan membuat senang teman dudukmu, jangan kamu bakhil atas kalam itu. Sebab barangkali semoga Allah menggantikanmu dari kalam yang tadi dengan pahala orang yang muhsin, orang yang berbuat baik. Wa hadza kullu fi fadlil kalami thayyib. Maka ini semua yang disebut tadi ada maujudun fi fadlil kalami thayyib, itu ada terdapat pada keutamaan kalimat yang baik. Wa tudadduhul khusumatu wal mirah, dan melawan kalimat yang baik apa khusumah, persengketaan, wal mirau, perbantahan, wal lajaju, ngeyel, wal jidalu, debat. Semua itu melawan daripada kalimat thayyib. Semua itu melawan dari kalimat thayyib. Berlawanan, tudaddu dan berlawanan dengan kalimat thayyib. Berlawanan apa khusumah, mirau, lajaj, jidal, semuanya berlawanan dengan kalimat thayyib. Persengketaan, perbantahan, ngeyel, jadal atau jidal, perdebatan, semua itu berlawanan dengan kalimat yang baik. Fainul kalamul mustakrahu, karena sesungguhnya semua itu khusumah dan sebagainya itu adalah kalamul mustakrah, kalimat yang dibenci, al-muhishu, yang membuat tidak nyaman, ya. Wal mu'zi, yang menyakiti, lil qalbi, kepada hati, al-munaqisu, yang mengkeruhkan, lil aishi, kepada kehidupan orang, al-muhayyiju lil ghadabi, yang muhayyij, yang menggejolakkan pada amarah, al-muhiru lis sadri, yang menjengkelkan kepada dada. Nas'alullah husnat taufik biman yakarami, kita mohon pada Allah bagusnya taufik dengan karunia dari Allah dan kedepan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa Imam Al-Ghazali Al-Fatihah. Ya. Jadi keutamaan kalimat thayyib tadi, keutamaan kalam yang thayyib tadi, perkataan yang bagus itu luput dari orang yang suka tadi itu, luput dari orang yang suka berdebat, suka bersengketa, suka ya, berbantahan, luput dari semua keutamaan yang disebutkan dalam kalimat thayyib. Perkataan yang bagus tadi, wallahu a'lam bishawab. Al-afatu sadisatu at-taqawuru fil kalam. Penyakit atau mara bahaya yang keenam dari mara bahaya lisan adalah taqawur fil kalam. Jeru-jeruno perkataan. Mendalam-dalamkan perkataan dengan memfasih-fasihkan dengan saja dan sebagainya, dengan memaksakan diri. Apa? Hmm. 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 Gak mau? Hmm. Hmm. Ya itu tadi, kan sudah dikatakan. Kalau memang dia mau bertanya, silahkan. Itu tidak dosa, kata beliau. Kan tadi itu sebutnya. Tidak dosa, asal dia harus bisa menjaga etika ketika dia nanti bersengketa dengan lawan sengketanya. Dia bisa tidak tetap menjaga etika dalam bersengketa itu tadi. Sehingga persengketaan itu tetap dalam koridornya. Tetap di dalam, nggak keluar dari itu gitu. Boleh. Boleh. Cuma tadi yang dikatakan meninggalkan yang lebih utama, itu kalau yang ingin bersengketa itu orang yang cukup, dia sudah mencukupi. Kok dia masih masuk dalam persengketaan, meskipun dia menjamin bahwa dirinya tidak akan berlebihan dalam bersengketa. Itu kata Imam Ghazali tadi, katakan meninggalkan yang utama. Utamanya sudah dia tinggalkan, dia cukup. Nah kalau dia membutuhkan, ya tidak apa-apa. Dia membutuhkan hak itu, dia mau menuntut hak. Jangan dirinya membutuhkan warisan, umpama hak waris. Dirinya membutuhkan warisan itu. Ya silakan dia tuntut. Dia membutuhkan. Tapi tetap bisa. Coba kan pertanyaannya tadi kan kata Imam Ghazali, tetap bisa enggak dia menjaga itu?
Sebab kebanyakan kalau sudah masuk dalam persengketaan, orang itu kadang lupa diri. Sehingga dia bisa menjaga itu tadi. Nah itu. Ya, sebenarnya kan dikatakan selama dia bisa menjaga, belum mengatakan laisa biharomin. Itu bukanlah sesuatu yang haram. Kata Imam Ghazali kan begitu kan. Tidak masalah dia membutuhkan, memerlukan. Silakan.